Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratih Anggoro Wilis selaku dosen mata kuliah e-commerce bisnis yang sudah memberikan kesempatan untuk kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami dalam beberapa waktu kebelakang mengenai strategi kolaborasi dengan e-commerce pada Bilinia Factory Store, di mana kami beranggotakan Geranggang Tirta Prawira, Gusti Rafli Zamzami, Ihtifazhuddin Rasi Sidki, Iis Nur Rohmah, Imam Syafi'i, Iklan Wikan Anggraita, dan Isnani. Boleh di next. Adapun bisnis yang kami teliti yaitu Bilinia Factory Store merupakan usaha yang bergerak di bidang fashion muslim yang menghadirkan berbagai jenis pakaian muslim pria dan wanita seperti gamis, tunik, hijab, koko, dan lain sebagainya. Usaha ini juga sudah dikenal di daerah sebagai pusat fashion muslim yang terjangkau namun tetap berkualitas. Next. Boleh di next. Okay. Untuk Bilinia sendiri ini, produk yang dipasarkan berupa gamis, dress muslim, tunik, dan atasan muslim modern, dan kemudian hijab, berbagai hijab dengan berbagai bahan, pakaian koko, sarung, aksesoris muslim lainnya. Adapun brand ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan fashion muslim bagi berbagai kalangan, baik wanita, pria, maupun anak-anak, dengan tetap sesuai nilai-nilai kesopanan sehingga dapat digunakan untuk aktivitas harian, bekerja, hingga acara formal. Next. Baik, di sini saya akan jelaskan ada beberapa dari tren pasar. Yang pertama ada kenyamanan dan fungsionalitas, yang dimana kenyamanan ini juga memiliki fungsionalitas yang menjadi kunci pilihan konsumen, serta desainnya ergonomis, lalu bahan yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Lalu di sini ada desain inovatif, yang dimana desain multifungsi ini memiliki pakaian yang dirancang agar dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, dan juga gaya sportif untuk hijaber yang mengutamakan mobilitas. Lalu yang ketiga ini ada modernitas atau sesuai dengan pakaian sopan, yang dimana busana muslim ini bergeser dari gaya tradisional yang monoton dan menjadi lebih modern dengan sentuhan kesyarian. Lalu yang terakhir ada keberlanjutan atau sustainability. Nah, yang dimana kesadaran ini juga akan keberlanjutan mendorong konsumen lebih memilih bahan busana muslimah yang nyaman dan juga ramah lingkungan, dan juga memiliki etis dalam untuk memproses produksinya. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya yaitu identifikasi perubahan perilaku konsumen. Yang pertama, pengaruh teknologi digital. Perilaku belanja fashion semakin dipengaruhi oleh credibility e-worm, ulasan pengguna, dan content creator. Konsumen lebih percaya pada rekomendasi digital dibanding iklan tradisional. Yang kedua, pengalaman digital brand seperti interaksi di media sosial dan platform e-commerce menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian. Yang ketiga, keputusan membeli di marketplace seperti Shopee dipengaruhi oleh kepercayaan platform, kualitas produk, harga, dan promosi digital. Yang terakhir, kemudahan aplikasi, persepsi manfaat, kepercayaan, dan rendahnya risiko belanja online membuat konsumen semakin nyaman memilih fashion melalui e-commerce. Selanjutnya, pengaruh pergeseran nilai sosial. Yang pertama, konsumen tidak hanya mempertimbangkan fungsi pakaian, tetapi juga nilai psikologis, etika, dan pengalaman berbelanja yang ditawarkan brand. Yang selanjutnya, TikTok dan media sosial menjadi ruang pembentuk gaya hidup baru, termasuk tren memakai produk pre-love dan memilih fashion yang sesuai identitas sosial. Yang ketiga, Gen Z semakin bangga menggunakan fashion lokal.
terutama ketika brand mampu membangun sentimen positif dan kualitas produk yang baik. Yang terakhir, konsumen semakin price sensitif, namun tetap mencari value for money, menunjukkan perubahan cara pandang terhadap nilai dan kualitas. Yang terakhir, kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan. Minat terhadap sustainable fashion meningkat pesat, termasuk penggunaan bahan ramah lingkungan serta meningkatnya tren thrift shopping. Yang kedua, konsumen semakin peduli dampak lingkungan dari industri fashion sehingga memilih produk pre-love atau produk dengan proses produksi yang lebih etis. Yang ketiga, media sosial ikut memperkuat gaya hidup yang lebih sadar lingkungan, terutama melalui konten edukasi dan komunitas yang mendukung pilihan fashion berkelanjutan. Adapun perilaku konsumen lainnya, yang pertama lebih suka belanja online dibanding toko fisik. Yang kedua, senang membeli saat ada promo dan gratis ongkir. Yang ketiga, konsumen lebih penasaran pada kolaborasi desain. Selanjutnya, strategi pesaing. Dalam strategi pesaing kami memasukkan ada 5 komponen. Yang pertama, pemanfaatan influencer dan endorsement. Brand kompetitor memaksimalkan kolaborasi dengan selebgram atau hijab influencer untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan membangun brand image. Yang kedua, sistem promosi flash sale dan voucher. Pesaing rutin memberikan potongan harga, diskon bundling, gratis ongkir, dan voucher harian untuk meningkatkan transaksi digital. Yang ketiga, produksi konten visual yang konsisten. Pesaing aktif memposting katalog foto, video, fashion show mini, reel OOTD, dan konten tutorial hijab untuk menarik audiens visual. Yang keempat, koleksi limited edition dan rilis berkala. Menghadirkan tren model setiap bulan atau setiap hari raya untuk menciptakan urgensi dan eksklusivitas. Yang kelima, customer service responsif via chat. Fast respon di WhatsApp atau marketplace terbukti meningkatkan conversion rate pembelian. Yang terakhir, yang keenam, program loyalitas pelanggan. Member card, poin belanja, atau keanggotaan khusus pelanggan tetap memperkuat repeat order. Okay, next. Profil pelanggan atau target pasar, di sini kita menargetkan pasar kita itu seperti contohnya itu yang pertama itu target kita itu menjadi ke konsumen laki-laki dan perempuan yang membutuhkan pakaian syar'i gitu. Dan mungkin di sini juga tidak syar'i pun juga kita bisa membeli dengan baju muslim kita ya. Nah, yang untuk kedua, untuk rentan usianya itu pelanggan kita itu kita menargetkan di umur 17 sampai 45 tahun. Tidak menutup kemungkinan juga mungkin di atas 45 tahun jika memungkinkan modelnya mungkin masih bisa dipakai, mereka untuk umur 50 tahun pun bisa untuk memakainya. Dan mulai dari remaja dan hingga dewasa atau mungkin yang saya katakan tadi 50 tahunan ya. Dan yang ketiga ini itu mahasiswa dan pekerja kantoran yang membutuhkan pakaian muslim rapi dan stylish untuk aktivitas harian. Nah, untuk target pasarnya ini kita sebenarnya menuju ke keluarga yang mencari pakaian muslim, serasi untuk momen keluarga. Dan yang kedua, pelanggan yang membutuhkan pakaian muslim untuk aktivitas ibadah. Dan yang ketiga, komunitas muslimah lokal seperti majelis taklim atau kelompok kajian yang membutuhkan busana rapi dan syar'i. Dan mungkin juga untuk bisa dipakai untuk kesehari-harian atau orang yang non-muslim mungkin kita bisa pakai tanpa memakai hijab. Next. Baik, terima kasih. Izin teman-teman untuk segmen pasar. Segmentasi pasar itu tentunya menjadi analisa strategis kita karena pasar busana muslim di Indonesia itu sangat besar dan juga kompleks.
dan yang memerlukan segmentasi yang mendalam. Segmentasi yang pertama bisa kita lihat dari pilar-pilar segmentasi yang menjadi variabel kunci. Ada demografi, ada geografi, ada perilaku. Sementara psikografisnya nanti kita akan bisa melihat sebagai gaya hidup yang nanti mungkin beririsan dengan segmentasi atau budaya lokal yang mempengaruhi. Untuk pilar demografinya yang terpenting adalah memisahkan pasar berdasarkan mindset dan motivasi berpakaian. Contoh segmen muslim syar'i dan muslimah fashionable versus muslimah praktis. Kemudian syariat advokat mengutamakan aspek penutup aurat yang syar'i seperti set gamis dan khimar instan, abaya, jilbab panjang. Itu menjadi konsen dan menjadi titik dari pemilihan segmentasi pasar ini. Kemudian untuk pilar psikografisnya, gaya hidup dan nilai keagamaan dan kepribadian nanti memisahkan pasar berdasarkan mindset motivasi yang mencari busana itu berdasarkan yang praktis, nyaman, dan sebagai kegiatan harian maupun kerja untuk menghindari motif ramai, contoh tunik dan celana kulot. Untuk budget tadi hampir mirip dengan yang di atas, yaitu prioritas utama adalah harga terjangkau dan daya tahan. Biasanya busana harian atau busana anak yang menjadi motif pencarian dari perilaku konsumen atau segmen pasar kita. Lalu yang menjadi utama sebelum ke sana saya mau menambahkan adanya menentukan strategi pelanggan dan fokus komunikasi. Apakah pelanggan mencari fashion dengan harga murah atau premium quality dengan desain yang terbatas. Nah, itu adalah variabel-variabel kunci dari segmentasi pasar yang nanti bisa menjadi pola dasar dalam menentukan atau pemasaran dari desain dari produk tersebut. Terima kasih dari saya. Lanjut. Baik, selanjutnya pada pemilihan e-commerce. Pada bagian ini kami menjelaskan alasan pemilihan e-commerce untuk Billionaire Factory Store. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan melalui berbagai kanal digital. Yang pertama, menggunakan Shopee, Tokopedia, dan Blibli, di mana platform ini kami pilih karena memiliki basis pengguna yang besar dan fitur yang lengkap untuk transaksi, sehingga memudahkan pelanggan dalam memilih produk serta membandingkan harga. Selanjutnya yang kedua, menggunakan TikTok Shop, di mana platform ini sangat efektif untuk fashion karena mengandalkan live shopping dan konten video pendek, konten promo video pendek. Sehingga interaksi dengan calon pembeli lebih kuat dan mendorong keputusan pembelian lebih cepat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Instagram Shop. Di sini produk juga ditampilkan dalam bentuk katalog visual yang menarik, yang didukung oleh iklan digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan sesuai dengan target pasar fashion. Kemudian yang terakhir, menggunakan WhatsApp Business. Platform ini digunakan untuk menggunakan layanan pemesanan yang cepat, responsif, dan personal. Cocok untuk pelanggan yang ingin komunikasi langsung sebelum membeli. Dengan kombinasi keempat kanal ini, strategi penjualan menjadi lebih menyeluruh dan menjangkau pelanggan dari berbagai platform. Next. Baiklah, akan saya sampaikan rancangan strategi pemasaran kami. Yang pertama itu strategi distribusi dan platform e-commerce. Jadi pemilihan marketplace dan pengelolaan interface toko itu sangat krusial untuk menjamin konversi penjualan. Kita akan memasarkan produk-produk kita itu ke e-commerce yang memang trusted, sehingga akan meminimalisir risiko. Dan kita akan membuat official store. Jadi official store ini bisa membangun kredibilitas.
Terus kemudian kemudahan penggunaan aplikasi. Jadi dengan kita memberikan foto yang beresolusi tinggi, terus kemudian katalog produk yang gampang diakses dan dibuka, itu dapat memudahkan konsumen untuk memilih produk kami tanpa harus mencobanya secara langsung. Yang kedua adalah strategi harga. Konsumen di Indonesia semakin kritis terhadap harga, namun tetap mencari value. Jadi kita akan produk kita ini kita usahakan itu value for money dengan menetapkan harga mid range, harga menengah. Kita akan menghindari harga low range karena dikhawatirkan kalau harga low range itu memiliki kualitas yang kurang bagus. Dan kita juga akan menghindari harga yang terlalu tinggi untuk menghindari tidak kompetitifnya produk kami. Kemudian kita juga akan menggunakan strategi bundling. Misalkan set baju dan hijab senada, baju dan hijab sewarna, begitu, untuk meningkatkan persepsi nilai yang didapat konsumen dibandingkan uang yang dikeluarkan. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya terkait dengan pesan kunci dan nilai tambah. Pesan kunci yang kami ambil yaitu fashion muslim trendy dengan kualitas premium, harga terjangkau dan koleksi terbaru setiap bulan. Adapun nilai tambahnya ada 4. Yang pertama itu harga terjangkau dengan kualitas terbaik. Maksudnya pemilihan bahan premium dengan sistem produksi efisien agar harga tetap kompetitif. Yang kedua, banyak pilihan model dan ukuran, variasi gamis, hijab, koko, serta size lengkap hingga big size untuk inklusivitas pelanggan. Yang ketiga, update model mengikuti tren. Desain rilis baru setiap bulan berdasarkan tren mode fashion lokal dan global. Yang keempat, pelayanan ramah dan profesional, yaitu respon cepat di chat marketplace plus pengawasan rapi. Next. Selanjutnya, kampanye pemasaran Bilinia Factory Outlet. Di sini, Bilinia memadukan keunikan produk fashion muslim model kekinian dan bahannya adem dan desainnya pun syar'i dengan program diskon dan platform e-commerce. Melalui Shopee dan Tokopedia, Bilinia mengikuti program gratis ongkir, flash sales, dan voucher cashback untuk menarik pembeli. Nah, di TikTok Shop, Bilinia mengadakan juga live shopping dengan diskon khusus sehingga konsumen bisa melihat kualitas produk secara langsung. Yang pertama, flash sale fashion muslim dan live shopping promo and bundling hemat gamis plus hijab dan voucher belanja pengguna baru. Terima kasih. Sampai di sini presentasi dari kami semuanya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan untuk penutup ini.